Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurabati wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususun jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ada golongan manusia yang ruhnya itu menjadi musuh Allah. Ada golongan manusia yang ruhnya itu menjadi ahlinya Allah. Ahli di sini dimaksud kekasih, orang dekat pada Allah. Orang yang menjadi musuhnya Allah di dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah. Surat Maidah ayat 115, ketika Allah menurunkan hidangan di tengah-tengah umat, di situ ada golongan yang tidak mau menerima hidangan, alias mengingkari atas hidangan tersebut. Lah, hidangan yang dimaksud di sini adalah rizki. Rizki itu adalah pemberian Allah. Yang bukan dimaksud rizki itu berupa materi, bukan. Rizki itu pemberian Allah yang berupa ajaran dinul haq, itu rezeki. Tatkala hati manusia gersang, gersang berarti tandus, tandus berarti tidak ada kehidupan. Bahasa Quran Allah banyak memakai kinayah isaroh yang disebut sebagai ma'ul mator, air hujan. Ketika satu negara atau daerah gersang terus dikasih Allah hujan, maka kegersangan itu akan jadi subur. Itu bahasa isaroh. Tatkala hati itu gersang, gak ada tanda-tanda kehidupan pada Allah, Allah menurunkan dinul haq, itu supaya hatinya itu hidup, ada kehidupan hati tersebut. Lah, ketika saat Allah memberikan hidangan hal seperti ini,
Di situ barang siapa yang menolaknya, maka Allah akan memberikan azab yang azab itu belum pernah diberikan terhadap umat siapapun. Apa yang dimaksud azab? Baik dia mengalami, merasakan azab itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia sudah kelihatan bagaimana hati ini terasa gelisah, terasa susah, rasa takut, rasa mamang. Sebab hati ini tidak bisa kembali pada Allah di dunia. Ini di dunia. Sehingga ketika saat menghadapi kondisi, lebih-lebih kondisi sikon yang tidak mengenakan, hati terasa panas, hati terasa sakit, hati terasa gelisah. Itu sudah tanda siksa Allah di dunia. Lebih-lebih nanti setelah qoblal maut, setelah mati, lebih sengsara lagi. Ini bahasa azab yang tidak pernah diberikan terhadap umatnya. Tapi ketahuilah, di situ ada golongan yang sebagai ahlinya Allah. Yang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 disebut sebagai ahlinya Allah atau kekasih Allah. Dia tidak hanya menerima hidangan tersebut, tetapi dia memanfaatkan, mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Itulah yang kumaksud nikmat adalah dinul haq. Bentuk mensyukurinya, bentuk dia itu menikmatinya, wa yattabi'una ahsanahu. Beliau-beliau itu mengamalkan fungsi daripada dinul haq yang sering kita sebut sebagai kholwat. Bentuknya zikir, yang zikir itu bisa sampai pada Allah. Itu bentuk syukurnya, bentuk menikmatinya atas anugerah atau nikmat hidangan yang Allah berikan. Sehingga Allah katakan, Allah catat golongan ini di dalam surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya para kekasih Allah itu la khaufun, tidak ada rasa wedi, takut, alaihim ing atasi mereka. Artinya gak ada rasa takut itu gini, walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa khawatir alaihim ing atasi mereka. Maksudnya takut, nggak ada rasa takut dan gelisah itu bagaimana? Khawatir nggak ada. Gini, berhubung hati itu basirohnya melihat Allahnya, berhubung hati itu hanya beriman pada Allahnya, tidak terhadap makhluknya,
yang sebagai pemeran, yang sebagai penggerak, dia menempatkan diri mengalir dan mengikuti apapun kata si bos itu. Udah, dia nggak bisa mengelak dari kenyataan, ndak. Dia nggak sibuk dengan dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifatkan wajah dunia, ndak. Wajah dunia itu tidak menjadikan berpalingnya dia dari Allah, tidak. Wajah dunia tidak menjadikan penghalang darinya, tidak. Justru oleh karena dia itu menghadapkan wajahnya pada Allah, terhadap wajah Allah itulah akhirnya tidak ada rasa takut. Besok aku makan apa, sekarang nggak ada rasa takut. Apapun yang akan dihadapkannya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti setelah dia meninggal, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. So aku iki ditakoni malaikat mungkar nakir apa gah, ora duwe rasa khawatir. Iki kalau setelah meninggal. So saya itu dihisab, dileboknin rokok atau tidak, nggak ada rasa khawatir atau takut, nggak ada. Lah wong di dunia sudah tidak mempunyai rasa khawatir dan takut terhadap wajah-wajah dunia kok, apalagi setelah kematian malah bebas. Sesungguhnya dalam satu makalah, ketika saat di dunia itu ruhaniyah itu terbelenggu, terikat dengan wajah-wajah dunia, terikat sebenarnya itu, tapi dia tidak bisa mengelak, tetap dia mengalir aja apa kata si bos, begitu. Itu kan disebabkan karena para kekasih Allah itu kan sudah memegang sirul asrar. Tidak bisa ruhaniyah ini hanya beriman pada Sang Khalik, manakala kita itu belum membawa sirul asrar, nggak bisa. Paling-paling hanya menyebut itu aja, belum bisa iman sepenuhnya terhadapnya, nggak bisa. Jadi ini gak usah saya urai karena proses, karena sudah ayat ini sudah menyebut aulia, beberapa kekasih. Dia nggak sibuk dengan wajah-wajah dunia, itu enggak sibuk. Makalah lagi mengatakan ketika saat kita melihat wajah dunia itu laksana kita ketika saat melihat gunung itu ya, indah. Saya melihat gunung, ada tanaman ini, pokoknya indah. Tapi ketika saat kau masuk di dalamnya, apa yang terjadi di dalam? Monyet, garangan, ulo, asu, babi, apapun di situ dipandang dari jauh kelihatannya menyejukkan, mengindahkan. Itulah sifat wajah dunia, itu memang seperti itu. Enak bae yo ndek pabrik le anggitmu
munyer. Iya. Sama dengan orang berpandangan enak jadi kepala desa. Iya. Anda belum merasakan bagaimana beratnya kami untuk ngrekso sirul asr itu. Enak-enak awakmu ana jero pondok gak pate ana tantangan. Iya. Dipandang dari luar memang kelihatannya indah. Wong setahun anggaran 2 miliar punjul. Wah. Paena mangkane kok ya wis langsung del gawe omah. Gak ruwo duit teko ndi. Del tumpakane mobil. Enak. Iya. Sungguh jane dipandang. Tapi coba rasakno dhewe, ngelu-ngelu awakmu nek amanah lho ya. Nek gak amanah memang betul sembarang diceglak gampang. Wah enak memang. Tapi rasa enak sing koyok gitu jangan dikira di belakangnya itu nggak ada bom waktu. Bom waktu. Diperiksalah kau, ada temuan raisok turu. Sampeyan lihat pejabat-pejabat kalau sudah dipanggil KPK, ya tenan. Satu sisi mempertahankan jabatannya, ya. Satu sisi malu manakala memang dinyatakan bersalah. Satu sisi lagi gak iso turu, gak iso mangan. Injih. Jo enak-enak kowe. Cemplungan apa jerone garangan tok tandane. Iya, garangan iku nek durung diparani teko doane ngangkrak. Ngono. Allah ya Karim. Tapi golongan aulia itu menurut saya wajib harus duduk di tengah-tengah. Umarok itu wajib. Iya. Kalau tidak dari golongan aulia, entek duit rakyat itu entek. Iya. Karena masuk aja sudah modal. Iya. Mana mungkin tidak ada angan-angan mengembalikan modal, gak iso pasti. Ketika jabat kursinya, kursi panas, yang di otaknya itu bagaimana selegas mungkin modal saya kembali. Tadi itu aset, jualan aset sawah, jualan aset pabrik, jualan aset. Perlunya ada di situ, harus kembali. Makanya harganya beda-beda, Pak. Iya. Harga A iki 100 juta misalkan, B 200, C 300 lah. Ya Allah. Itulah memang wajah dunia. Kelihatan indah kalau dicengklungi banyak kewan-kewan buas di situ. Lah mereka-mereka yang sudah hatinya dikasih Allah setempel aulia, apa yang Allah katakan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oleh karena dia selalu memegang teguh tali Allah, dia sibuk melihat wajah Allah, maka seindah apapun, sebesar apapun wajah dunia tidak akan menjadikan sandungan halangan terhadap dia untuk pada Allah. Karena sistem sudah di bawah. Iku sirul asra sudah di bawah. Kalau menurut sistem itu enggak bisa salah.
Yang menjadikan salah itu ada errornya. Apakah human error? Apakah manusianya sing error itu? Bentuk perilakunya itu. Kalau sistemnya nggak ada yang error, nggak ada. Siapakah mereka yang disebut sebagai aulia Allah, yang di situ sifatnya itu tidak ada rasa khawatir atau rasa takut dikarenakan sibuk bersenggama dengan Allah? Siapa mereka? Yaiku alladzina wong akeh amanu kang wis imane bener sapa ladzina amanu kang wis do imane iku bener. Iman sing bener berarti ono iman sing gak bener. Iya ono sing gak bener. Jadi amanu sarahnya di sini adalah sodakta. Udah bener imanmu. Inilah yang kata Rasul disebut sebagai ihsan. Apa ihsan? Antak budallah ka'annaka taroh. Ketika menghadapi kondisi wajah duniawiyah, ka'annaka taroh, dia seakan-akan bisa melihat Allah. Artinya hati iman tidak ada yang lain yang meliputi, yang mengerekso, yang menjaga, yang menggerakkan kecuali Sang Khalik itu. Ini ihsan namanya. Dalam segi apapun ya. Antak Buddha itu artinya gak sholat tok, enggak Pak. Di luar aktivitas sholat apapun itu masuk dalam antak Buddha. Nyembah, menghadap. Mengapa dikatakan antak Buddha? Karena ruhaniyahnya itu wajahnya ruh menghadap kepada wajah Allah. Kemarin sudah saya sampaikan. Titik kebenaran iman itu ada di surat Al-An'am 79 yang menceritakan Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Dapuke, tingkepe, tangkepe wajah ruh ke wajah Allah. Wajah ruh imanul haq, bukanya dari hanya lewat sirul asrar di su'aul basiroh itu rasa. Ini wajah ruh itu yaitu lah wajah Allah hidup yang meliputi semua apapun. Hal ini dituangkan Allah dalam salah satu surat tentang masalah pelimputan. Siapa yang melimputi bikulli syai'in mukhaiton, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimputi semua segala apapun. Ikilah amanu yang dimaksud ayat ini. Sodakta. Ini pernah kuceritakan salah satu calon kekasih Allah ketika menyembah itu masih disalahkan Allah. Loh, orangnya itu alim Pak Bu. Pondoke gak kayak Jaya Baru ngene legrek. Wong dikon turu ning gedhek. Ndak kaya ngono. Pondok iku weh gedhong ribuan santrinya. Kita ngimami, ketika ngimami hatinya terbesit. Di dalam hatinya ada gambar-gambar santri, gambar pengikut, gambar macam-macam.
Allah mengatakan apa? Kadzabta, awakmu iku bohong. Jari madhep nang aku, nyatane menghadap pengikut. Bohong. Nangis, Pak. Ketika didukani Allah, dimarahi Allah, nangis. Akhirnya apa? Enggak mau ngimami, enggak mau. Santri ini wis nyingkriyo. Nyingkrih piye to? Ribuan ya. Akhirnya ngalih, enggak mau mulang, enggak mau apapun, enggak mau. Di rumah saja. Ya Allah. Salat lagi dia. Wong bojone 6 ya, Pak. Gak ono sing elek-elek. Ayu kabeh mlebu ning jero ngene. Ning bojo ana gambar, ning ati ana gambare bojo. Ya. Si nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6. Allah mengatakan kadzabta. Bohong kamu. Ya Allah. Apa selanjutnya? Ditinggal. Sampai belum ngepek. Ditinggal kali beliaunya ditinggal. Lho nggih sik enom-enom ya ayu. Sing mburi nggih Bos kula durung rabi. Salat lagi dia. Masya Allah, yugane sing ana pondok pinter maca kitab sembarang. Gambar anak ning jero iki. Kadzabta, bohong kau. Ditinggal semuanya. Anak SMP enggak? Wis gede-gede tapi. Guys, ditinggal lagi. Ya Allah, Pak, wong jenenge kiai iku. Klambi mosok tuku. Ditukokno. Apik-apik sarunge BHS tok. Jenenge cara kiai sing masyhur, Pak. Orang kalau membelikan gak mungkin toh kain wol. Gak mungkin toh, paling gak kain wis. Jenenge kiai wis internasional ya, Pak. Jadi baju-baju apapun itu yang sing dipajang di lemari dikekno kabeh nang ngene santri-santri wis pek-peken aku tak ngombalai. Karena apa? Karena ketok baju-baju apik mang kekno. Akhirnya bagaimana, Pak? Baju kari situ tok, gitu. Entek sarungi gak ono, semuanya gak kari celana komprang ambek kelambi situ tok. Lah kok ketok kelambi iki? Kadzabta, geruh awakmu. Akhirnya piye, Pak? Muda. Budal nang gunung, Pak. Nang gunung, nang gunung. Semua dilepas, akhirnya Allah dawuh sodakta, beneris. Jadi telanjang, sholat dalam keadaan telanjang. Pertanyaannya adalah, apakah sholat yang benar itu keadaan telanjang? Ngaji ku ojo turu, sampean tutupno, ojo mandek ngaji ning kene. Ternyata itu adalah isyarah. Ketika Anda fa'buduh, ketika Anda dikatakan nyembah yang sebenarnya, iman yang sebenarnya disebut ihsan, urusan duniawiyah itu jangan ada di dalam hati. Makanya di situ dikatakan anta budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kau bisa melihat Allah. Karena selain Allah sudah tiada. Sudah tiada. Bukan nih harus mudot telanjang bulat, telanjang bunder.
secara syar'i ora. Silakan. Bukan berarti istrimu kau tinggalkan, tidak. Iku sanepan, Pak, niku sanepan. Santri-santrimu kau tinggalkan dan lain sebagainya. Bukan artinya itu ruhaniyahmu itu tinggalkan iman selain Allah. Yang saya urai mulai awal tadi. Santri, bojo, anak, baju, apapun pangkat diletakkan. Lah Anda kalau tidak memegang sirul asal nggak bisa. Kalau ngomong bisa bohong itu, bohong. Iki sistem gak kena sampean bohongi, gak bisa. Iya, nggak bisa. Bapak Ibu, tidak hanya amanu toh. Lah amanu, mengapa disebut amanu? Karena dia itu telah menerima hidangan Allah tadi. Hidangan yang dihadangkan Allah, dihadapkan Allah, Maidah 115 itu dia terima. Dia syukuri, rozako, rizki yang dimaksud pemberian Allah itu. Bentuk menikmatinya, mensyukurinya adalah wayattabi'una ahsanahu, menjalankan sistem tadi. Inilah yang ku sebut sebagai zikir tadi, Pak. Wakanu lando ono sopo ladina iku yattaquna, disebut wong sing takwa. Ya niki ilmu amal istiqomah. Terus ilmu amal istiqomah, ilmu amal istiqomah. Fastaqomu fastaqim, sama. Dia selalu mengutamakan, memfungsikan sistem sirul asr itu untuk ainul basirah, untuk selalu bertemu terhadap Allah. Itulah kekasih Allah. Banyak kalau kita tanya tanda-tanda itu banyak. Hatimu sudah tidak beriman selain Allah dalam segi apapun. Hatimu menemukan kedamaian walaupun gak duwe bojo, ndudo suwe, ngerondo suwe, gak sumpek, ninggalno omah suwe, gak sumpek. Karena bertemu Allah sudah nyaman. Istilah orang Jawa, mangan gak mangan sing penting kumpul. Itulah bahasa Jawa dah. Iku sanepan kumpul ambek sopo. Ngono lho. Lah nek maksude mangan gak mangan sing penting kumpul ambek dulur, ya keluwen sampean. Maksude iku mangan gak mangan sing penting kumpul, jenengan apapun kondisi sampean sing penting bertemu kumpul ambek Allah. Ngaten lho itu. Kesimpulannya, orang yang menerima hidangan Allah adalah orang yang yastami'unal qaula, orang yang menerima dinul haq. Setelah menerima dinul haq, maka dia dikatakan amanu, beriman dengan benar. Setelah itu dia jalankan iman itu, maka disitulah akan muncul dengan sendirinya sebagai kekasih Allah, yang kekasih Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa khawatir apa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Kita hanya mengalir saja atas ketetapan Allah sambil hati kumpul ambek Gusti Allah.